Budidaya skala kecil di Indonesia kesulitan untuk meningkatkan produktivitas budidaya. Salah satunya karena adanya pemahaman yang terbatas tentang penggunaan teknologi dan aksesnya. AgriSalt's Aquaculture Challenge Project adalah kompetisi penjualan berhadiah yang bertujuan untuk meningkatkan adopsi teknologi, aerator, dan autofeeder dengan memberikan insentif kepada sektor swasta yang berhasil menjual atau menyewakan teknologinya pada pembudidaya skala kecil. Kompetisi ini juga mendorong sektor swasta untuk memberikan pendampingan teknis kepada pembudidaya. Proyek ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Pengelolaan proyek diselenggarakan oleh WWF Indonesia, didukung oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Enaknya itu pakai autofeeder itu ya SR-nya itu alhamdulillah, Pak. Di sini mulai dari siklus pertama sampai sekarang itu alhamdulillah tidak ada kendala, Pak. Bahkan yang kemarin itu dengan tebaran 1.200.000 itu bisa keluar 34,8 ton. Kalau selama ini saya berkecimpung membina petambak ini freelance tanpa dukungan dari siapapun juga, dengan adanya partner ini saya kira sangat luar biasa. Buktinya saya juga bisa menjual di luar pulau, itu seperti di Sulawesi Tengah, ada di Lampung, merambah juga ke Riau, ke Medan, ke Aceh, dan Nusa Tenggara Timur. Saya tahun ini perkiraan menjual lebih dari 800 unit, dengan target tahun depan saya kira bisa di atas 1.000 unit. Kami memutuskan untuk kepadatan di dalam airnya itu kami menambah kepadatan sehingga kami harus memakai kincir untuk suplai oksigen. ACT ini kami dapat referensi dari beberapa pihak. Terkenalnya sih murah, harganya terjangkau, suplai spare part-nya cepat, salesnya itu juga sangat membantu lah dalam ini. Makanya kami memilih ACT. Jadi setelah kami memakai teknologi ACT ini, suplai oksigen lebih mencukupi untuk biota di dalam air, juga kualitas air jadi lebih bagus. Karena tingkat kepadatannya kami tingkatin, maka hasil dari produksinya juga lebih memuaskan. Jadi kami mengetahui AgriSalt itu dari undangan lewat email melalui kantor. Alhamdulillah setelah kami pelajari di situ ada salah satunya bagaimana kita untuk mencoba memberikan pemahaman dan untuk menaikkan budidaya tambak di Indonesia. Jadi salah satu itu yang kami di samping itu kan ada program roadshow ya. Jadi di beberapa titik program roadshow itu kita akhirnya bisa mengenalkan. Kami berencana untuk memiliki target 2 kali lipat dari kompetisi yang tahun kemarin. Mungkin 1.000 unit. Harapan kami untuk AgriSalt tentunya semoga program ini akan terus berjalan. Tidak hanya tahun ini, tapi tahun berikutnya, karena kami sendiri sudah merasakan manfaatnya, apalagi para petambak, sehingga itu dapat membantu budidaya di Indonesia. Saya memakai autofeeder udah lebih kurang 2 tahun lah. Ya dibandingin sama ngasih makan manual kan ini lebih teratur, sesuai dengan yang kita setting di aplikasi. Alhamdulillah dengan mesin feeder ini mudah dipahami. Yang mengelola keuangan itu saya biasanya sekalipun panen yang mengkoordinir yang belinya itu ya saya begitu. Dan saya awalnya coba-coba mengetes feeder itu 2 kolam. Setelah saya coba-coba itu ternyata ada perubahan yang signifikan. Kalau pakai feeder itu bisa 95 ons atau enggak 1 ton pakan itu bisa menghasilkan ikan 9,5 kintal. Tapi kalau pakai manual itu hanya dapat 8 kintal sampai 8,5 kintal. Hasil waktunya lebih cepat. Terus tingkat keratanya juga hampir 90% itu ikan tuh rata. Kami mengikuti AgriSalt ini sejak 2020 dan sejak itu kami menyajikan produk kami, produk unggulan yaitu Smart Feeder.
kami sebut e-feeder ya. Oke, jadi manfaat mengikuti AgriSalt ini terlihat pada peningkatan adopsi ya dari teknologi kami. Bahkan soon kami akan mengeluarkan versi baru juga ya. Misalnya menawarkan fitur-fitur solar power feeder misalnya. Nah itu salah satu cara kami men-solve tantangan di lapangan ya. Kami merasa terima kasih karena dengan adanya alat tersebut kami bisa berdaya dengan irit energi. Kami merasa terbantu dengan adanya fanjet tersebut karena dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, nah kadar DO oksigen di tambak kami stabil dan bisa berproduksi dengan maksimal. Untuk sizing kolam-kolam yang udah mulai besar, mereka kolam-kolam kita ada kekurangan DO. Situ nanti kita baru pakai fan nambak itu fanjet untuk nambah DO-nya. Kita tes waktu itu DO-nya bisa naik sekitar 20% lah dari yang ada. Jadi fanjet ini saya lihat bisa membantu di mana titik-titik yang tidak tercover sama genjir untuk difusi oksigennya bisa kita bantu dengan fanjet. Dari segi produktivitas SR-nya pasti meningkat. Sebelumnya 80% SR-nya, setelah saya menggunakan fanjet bisa mendapat 85% SR-nya. Oksigen yang sebelumnya 5 ppm bisa menjadi 6 ppm. Kami mengembangkan teknologi aerasi untuk budidaya agar pembudidaya bisa adaptasi dengan perubahan iklim maupun dapat meningkatkan survival rate-nya, tapi tetap mengurangi dampak terhadap lingkungan. Secara pengembangan teknologi, kami dapatkan feedback dari lapangan, dari pengguna untuk perbaikan alat, menambah fitur-fitur yang harus lebih optimal digunakan petambak kecil. Salah satunya masalah listrik. Mereka nggak punya akses listrik. Itu juga tantangan kita untuk produk berikutnya. Ya manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama kita mendapat pasar baru atau market baru di mana kita ketemu para petambak atau SHF ya. Kita masuk langsung ke dalam komunitas tambak itu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, berinteraksi, mencari tahu apa sebenarnya kebutuhan mereka itu. Karena selama ini mereka kurang informasi tentang penggunaan aerator dengan baik gitu. Kita melihat kendalanya itu memang jarak itu juga jadi kendala, tapi untuk zaman sekarang dengan metode sekarang ada Zoom, ada video call dan lain sebagainya, jarak itu sudah hampir tidak terlalu berat masalahnya gitu. Setelah menggunakan blower khususnya Sunaga dari BWS ini, saya berani rekomendasi kepada teman-teman itu jumlah tebar bisa dinaikkan sekitar 40% dari yang sebelumnya. Ada teman-teman petani yang dapat setelah menggunakan ini, yang meningkat ya berkisar 20-30%. Kalau cerita dari mesinnya tidak ada masalah dan sangat-sangat mudah cara mengoperasikannya. Nah itu kebetulan kemarau airnya ya nggak begitu menjanjikan lah karena musim kemarau. Tapi setelah kita pakai inovasi Bano masih bertahan. Jadi manfaat Bano di sini betul-betul untuk menyetabilkan oksigen yang kami undang juga dari dinas. Setelah diukur oksigen sebelum pakai Bano itu 1,8 DO-nya itu. Tapi setelah pakai Bano kita 4,5 4,4. Nah dengan ikut AgriSalt ini, pertama kita punya motivasi lebih untuk bisa mencapai target karena dia insentif based ya. Jadi kita terdorong untuk ekspansi lebih luas, mencapai budidaya lebih banyak, bahkan keluar kota, keluar pulau. Ya ini menarik ya, karena waktu tahun pertama mungkin sepertinya cuman saya yang perempuan di antara banyaknya mas-mas dan bapak-bapak ya kompetitor gitu. Tapi di situ saya senangnya adalah tidak pada keselamatan juga, gitu, dihargai juga. Makin kesini makin banyak teman yang women founders juga yang ikut ya, itu juga suatu improvement yang cukup signifikan. Dengan adanya penggunaan teknologi pada budidaya perikanan skala kecil, peserta kompetisi sukses, panen melimpah, dan pembudidaya untung.